dan tidak asing lagi. Nah, kemudian untuk perkembangan ilmunya juga sangat ini ya, juga sangat berkembang sangat pesat ya. Apalagi sekarang yang kita butuhkan adalah kepuasan atau kepuasan konsumen ya. Pasti produk itu haruslah yang pertama adalah fit untuk dikonsumsi, aman. Kemudian kalau orang muslim pastinya akan memperhatikan yang namanya halal ya. Nah, kemarin pasti Pak Demi sudah menjelaskan lebih kurang. Jadi kalau kita bicara potensi pasar produk halal pastinya akan terus meningkat ya, apalagi ini sudah menjadi isu global. Ya, dalam hal ini kenapa kok kita harus aware terhadap sertifikasi halal karena memang di Indonesia itu kita populasi muslimnya terbesar ya di dunia ya. Nah, kemudian ini juga mulai adanya undang-undang atau kebijakan halal di Indonesia di mana pemerintah mulai aware juga terhadap uh, isu halal secara global ini ya. Nah, hal ini dibuktikan dengan ini apa yang awalnya jaminan halal itu dia uh, lahir dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian di sini ada yang di bawah MUI itu dibentuklah LPPOM. Nah, di sini pemerintah mulai uh, andil dalam undang-undang ya, undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang sistem jaminan tentang ini ya, undang-undang halal ya. Nah, sebelumnya jadi itu siapa sih yang memerankan peran dalam sertifikasi halal? Ya, pastinya adalah yang pertama LPPOM, kemudian yang kedua adalah MUI. Jadi LPPOM ini awalnya adalah dia memegang sebagai perspektif ilmiahnya. Kemudian fatwanya nanti dipegang oleh MUI begitu ya. Jadi dua badan inilah yang saat ini memegang otoritas dalam sertifikasi halal di Indonesia. Nah, kemudian muncullah yang namanya Undang-Undang ya Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Jadi undang-undang ini sebenarnya baru. Jadi di tahun 2019 harapannya adalah semua produk yang ada di Indonesia itu tersertifikasi halal. Cuman yang disampaikan Pak Demi tadi, di mana tidak bisa langsung semuanya tersertifikasi ya, karena kan memang butuh proses. Jadi di sini harapannya adalah produk yang masuk beredar diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, kemudian MUI inilah ya yang menjalankan tugasnya ya. Nah, sampai dengan dibentuknya BPJPH. Jadi ini berproses ya. Nah, BPJPH ini harusnya mulai berlaku tahun kemarin 2019 ya, Oktober. Cuman memang banyak kendala dan banyak pro kontra juga ya di LPPOM kan sekarang kalau dilihat beritanya juga tahun lalu tuh sekitar bulan Oktober sempat melayangkan gugatan di pengadilan ya terkait karena memang haknya LPPOM itu dicabut ya dalam hal ini ya. Nah, kemudian yang berperan dalam pelabelan halal ya di sini jadi kalau misalnya nanti perusahaan itu sesuai dengan fatwa MUI misalnya perlu adanya uh, laboratorium pengujian maka disinilah adanya peran BPOM RI dalam halal sertifikat. Jadi juga adanya pengujian di laboratorium ya. Selain itu juga laboratorium terstandar seperti kan itu juga yang memerankan proses nantinya dia apa namanya uh, si fatwa MUI itu dia mau ngambil keputusan apakah produk tersebut halal atau tidak ya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam prosedur sertifikasi halal ya.
di prosedur sertifikasi halal ini, ya. Nah, standar sertifikasi halal menurut LPPOM MUI itu tertulis dalam buku seri khas 23.000 ya. Jadi kalau teman-teman semua yang ada di sini ini membuka website MUI ya, LPPOM MUI pasti banyak menemukan informasi tentang ya ini tadi pedoman penyusunan sistem jaminan halal ya. Nah, HAS ini ya terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah persyaratan sertifikasi halal, kemudian bagian yang kedua adalah bagian pertama itu adalah lebih ke kriteria sistem jaminan halal, yang kedua adalah kebijakan dan prosedur. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di website ini ya, www.halalmui. Ini dia akan ada tentang persyaratan sertifikasi halal MUI. Kemudian SJH ini disusun oleh perusahaan, kemudian didaftarkan ke LPPOM untuk diaudit ya oleh auditor. Nah, ini pendaftarannya sebenarnya sudah bisa secara online ya. Secara online namanya sistemnya adalah Serol ya. Di sini kalau kalau kita lihat ya ada panduannya nanti ya. Nah, ini ya seperti ini ya. Jadi ada nanti uh, manual manufacturing. Jadi ini proses ya, proses secara online ya. Sertifikasi halal LPPOM MUI secara online nanti bisa dibaca sendiri. Jadi ini adalah harapannya dengan adanya online sertifikasi ini jadi apa ya yang ingin pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produk halalnya, jadi dia tuh lebih lebih praktis ya. Di sini ada cara-caranya ya. Nanti saya kasih slide-nya. Jadi untuk misalnya data sign up, data registrasi, nah dokumen apa saja yang harus dimasukkan, nah itu nanti bisa. Di sini ada alurnya juga ya. Ini untuk Serol. Jadi uh, istilahnya untuk mempermudah ya, untuk mempermudah dalam melakukan sertifikasi halal. Ya. Kemudian untuk sertifikat ya, untuk sertifikat dia masa berlakunya adalah 2 tahun dengan status implementasi dan 4 tahun untuk sertifikat halalnya ya. Nah, harapannya adalah pelaku usaha menerapkan secara konsisten ya sistem jaminan halal yang disusun dalam usahanya. Nah, untuk sertifikat ini ya ada di SK ya. Jadi kalau buka di website LPPOM ya, itu nanti akan bisa terunduh ya. Di situ ada SK-nya tentang sertifikat atau masa berlakunya, kemudian apa saja yang harus diperhatikan seperti uh, titik kritis bahannya apa saja seperti itu. Kemudian bahan apa saja yang aman. Nah, itu ada semua di dalam website LPPOM seperti ini. Nah, nanti akan muncul ya seperti ini. Nah, ini nanti nah, semuanya diatur di sini ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu bagaimana prosesnya, bisa lihat di sini ya. Dalam hal ini bagaimana cara mendapatkan supaya dalam sertifikasi nanti mendapat uh, status A, status B ya nanti. Kemudian untuk proses untuk berapa tahun sertifikatnya berlaku di SK ini juga dijelaskan ya.
lebih tepatnya di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti bisa diunduh ya. Bisa diunduh, jadi kita bisa tahu misalnya yang pertama adalah dokumen untuk kelompok dan jenis produk bersertifikat halal MUI itu apa saja. Kosmetik ada ya di nomor berapa gitu ada kelompoknya. Kemudian di sini ketentuan sistem jaminan halalnya bagaimana, kemudian apakah daftar produk yang kita pakai itu masuk dalam titik kritis atau tidak, di sini juga kita bisa lihat ya. Kemudian pedoman penilaian hasil auditnya bagaimana, itu bisa dilihat di sini ya. Kemudian bagaimana cara menuliskannya, kemudian kebijakan tentang pendaftaran ya. Nah, yang terakhir kan kalau kita misalnya sudah dapat izin halal, pasti kan ada logo halalnya ya, ini juga sudah diatur di website. Jadi sudah lengkap ya untuk website sebenarnya sudah lengkap untuk website halal MUI-nya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya. Nah, standar sertifikasi halal LPPOM MUI ini prosedurnya kan sudah ya. Nah, untuk selanjutnya ya, ini khas jadi prosedur sertifikasi dari LPPOM itu tertulis dalam buku seri khas ya 23.000. Namun ada banyak seri di sini. Jadi kalau misalnya ingin lihat pedomannya tinggal melihat buku seri yang mana. Cuman di sini untuk persyaratan sertifikasi halal memang pada khas 23.000. Nanti biasanya bisa di-download ya di website. Tapi saya lihat berbayar sepertinya. Nah, hukum Islam itu kan halal haram ya pada kosmetik, obat, dan juga pangan. Nah, kemudian di sini MUI lah pemberi fatwa ya. Konsep sistem jaminan halalnya itu diatur kalau misalnya kita lihat kalau dari pemerintah kan undang-undang ya nomor 33. Nah, kalau di LPPOM MUI itu dia diatur dalam HAS 23.000 sebagai standar sertifikasi halal. Nah, untuk kriterianya, jadi di dalam HAS 23.000 ini ada 11 kriteria sistem jaminan halal. Ya. Yang pertama adalah kebijakan halal, yang kedua adalah tim manajemen halal. Ya, pastinya PT Diera ini sudah ini ya, sudah membentuk tim ya. Kalau kita lihat sudah atau belum untuk membentuk tim manajemen halalnya. Nah, kemudian ada ya. Nah, kemudian ada pelatihan dan juga edukasi. Setelah itu dilihat bahannya, produknya, fasilitas produksinya bagaimana. Nah, kemudian kita lihat prosedur tertulisnya untuk aktivitas, apakah dia merupakan titik kritis kehalalan produk atau bukan. Nah, kemudian mampu telusur, dalam hal ini harus ditelusuri produk tersebut halal atau tidak ya. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria itu di perusahaan bagaimana? Apakah dibuang atau dijual kepada masyarakat yang dia tidak membutuhkan bahan halal, kan bisa seperti itu. Kemudian adanya audit internal di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi, dalam hal ini adalah kaji ulang manajemen. Nah, untuk 11 kriterianya akan dijabarkan di slide berikut. Nah, ini ya untuk 11 kriterianya ya kan kita satu persatu untuk kriteria dalam SJH ya, sistem jaminan halalnya bagaimana. Nah, untuk kebijakan halal ya. Nah, ini yang memberi kebijakan adalah manajemen puncaknya. Jadi atasan tertingginya PT Diera ini
harus menetapkan kebijakan halal ya. Nah, kemudian harus didesiminasikan kepada tim manajemennya, kemudian kepada karyawannya, kepada pemasoknya ya. Nah, kemudian harus ada bukti dalam hal ini ya. Jadi semua berkaitan tentang uh, tentang bagaimana cara atasan membuat kebijakan halal, kemudian sampai dengan dia disebarkan ke dalam karyawan, manajemen, dan juga pemasoknya itu harus ada bukti. Ya, ini untuk apa? Untuk proses audit nantinya. Nah, kemudian harus ada sekelompok orang yang bertanggung jawab ya dalam hal ini merencanakan, mengimplementasi, mengevaluasi ya, dan juga memperbaiki ya sistem jaminan halal di perusahaan ya. Nah, ini juga harus ada bukti ya. Bukti di mana uh, manajemen puncak suatu perusahaan itu menetapkan tim manajemen halalnya. Ini harus ada buktinya ya. Kemudian aktivitas-aktivitasnya juga harus dipikirkan ya. Jadi di sini aktivitasnya apakah dia prosesnya kritis atau tidak. Nah, ini tim yang memikirkan. Harus merupakan karyawan tetap ya. Ini bertanggung jawab dalam hal manajemen halalnya ya. Contohnya adalah dia melakukan pelatihan internal. Kemudian semua produk yang ada itu harus dipastikan kalau produksinya secara halal, lengkap dokumennya. Nah, ini adalah yang memikirkan istilahnya tim manajemen halalnya ya. Nah, ini juga harus tahu ya, harus tahu apakah sesuai atau tidak ya ruang lingkupnya terhadap HAS 23.000. Nah, kemudian harus melakukan kegiatan pelatihan. Untuk apa? Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemudian sikapnya dalam mencapai kompetensi yang diinginkan. Ya, ini bisa secara internal ataupun secara eksternal. Nah, kemudian langsung aja ya dari pelatihan tadi bahannya juga kita harus tahu ada bahan tambahan, ada bahan utamanya. Nah, itu dia apakah bahan tersebut ya termasuk bahan yang kategori bahan yang dia aman atau kategori bahan yang dia termasuk titik kritisnya ya. Nah, nanti akan dijelaskan lagi ya di pertemuan selanjutnya. Nah, tidak boleh berasal dari bahan najis, kemudian bahan haram seperti itu ya. Nanti saya rasa kriterianya akan dilanjutkan di presentasi berikutnya. Ini saya akan bahas tentang tahapannya saja ya. Kemudian produk ya. Produknya ini juga sama ya. Produk retail ataupun non retail ya. Nah, kemudian nama produknya itu juga harus dipikirkan apakah produk tersebut halal atau tidak. Seperti namanya menggunakan nama yang tidak baik, yang menimbulkan kebatilan, yang ada nama setannya. Kemudian logonya vulgar. Nah, itu yang di sini juga harus diperhatikan dalam hal sertifikasi. Kemudian karakteristiknya dan juga bentuk produknya. Kalau untuk produk kosmetik, misalnya dia produk yang mengklaim tahan air, dia harus lulus uji analisa ya, secara laboratorium ya. Kemudian harus memberikan catatan penggunaan bagaimana cara yang tepat atau ketika dia sholat, uh, misalnya dia sholat apakah dia akan sah atau tidak untuk berwudu seperti itu ya. Nah, fasilitas produksi juga harus diperhatikan ya. Nah, ini harus yang bebas najis. Boleh yang tidak bebas najis ya, asalkan dia
fasilitas yang tidak kontak dengan bahan atau produk. Seperti itu. Nah, ini cara pencuciannya ya, sama ya, seperti kalau kita terkena najis berat, dicuci dengan air, kemudian dengan tanah ya. Nah, kemudian kalau najis sedang dicuci dengan air, nah bisa non-air ya. Kalau misalnya itu memang akan menimbulkan kerusakan kalau dicuci dengan air. Gitu. Nah, ini juga setiap prosedurnya harus tertulis ya, misalnya seleksi bahan bakunya bagaimana, pembelian bahannya bagaimana, produksinya bagaimana ya, kemudian transportasinya, aturan karyawannya ya. Nah, itu juga harus ditulis secara kritis ya. Nah, kemudian adanya kemampuan telusur ya. Nah, di sini selalu dapat dibuktikan bahwa produk yang diproduksi itu dia memenuhi kriteria ya. Nah, itu kemudian bukti-buktinya itu disimpan. Penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria itu bagaimana? Misalnya tadi dijual di yang tidak memerlukan barang halal misalnya atau dimusnahkan ya. Bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian di perusahaan tersebut harus ada audit internal. Setidaknya dilakukan ini ya 2 kali dalam setahun. Nah, kemudian di sini dari tim manajemennya harus mengkaji ulang ya. Apakah proses-proses tersebut ya sudah sesuai atau tidak, kemudian pelaksanaannya sudah sesuai dengan sistem jaminan halal yang dilakukan atau belum. Itu harus dikaji ulang. Begitu ya. Nah, itu untuk 11 kriteria sistem jaminan halal ya. Untuk contoh dokumennya di sini saya ada contoh untuk dokumennya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini misalnya manual sistem jaminan halalnya. Di sini nama usahanya apa? Desa Wisata Pulesari ya misalnya. Nah, ini contohnya seperti tadi ya. Jadi semua yang ada di 11 kriteria itu dimasukkan ke dalam suatu dokumen. Terlihat ya? Ada ya di share ya? Saya share terlihat ya? Ya, kelihatan. Terlihat ya. Terlihat ya. Nah, ini misalnya informasi umum usahanya ya. Kemudian di sini tujuannya apa, ruang lingkupnya bagaimana. Nah, ini kriteria ya, kriteria sistem jaminan halalnya ya. Nah, ini masih di awal ya. Nah, kemudian yang ini. Nah, tim manajemen halalnya. Nah, dia ada struktur tim manajemen halalnya, kemudian persyaratan timnya ya, tugasnya, tanggung jawab, wewenang. Kemudian ada juga pelatihan dan edukasi. Nah, ini kan juga masuk ke dalam 11 kriteria tadi, pelatihan dan edukasi bentuknya bagaimana. Ya, seperti ini. Misalnya pelatihan eksternal dilakukan oleh LPPOM MUI. Nama pelatihannya apa, penyelenggaranya siapa. Nah, itu juga harus tertulis. Ya, kemudian pelatihan internal misalnya diikuti oleh seluruh perusahaan. Nah, ini juga harus tertulis. Untuk bahan juga sama ya. Bahannya dia bagaimana. Nah, ini di dibuat di satu dokumen. Nah, kalau yang serol tadi, ya yang serol tadi itu adalah dia versi online-nya. Jadi dalam bentuk tertulis, tetapi akan dipandu step by step untuk proses sertifikasi secara online. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Tadi sudah saya
Nanti saya share untuk itunya. Kemudian prosedur sertifikasi halalnya bagaimana? Ya, jadi di sini ya perusahaan mendaftarkan sertifikasi halal pada LPPOM MUI untuk saat ini ya. Nah, kemudian LPPOM MUI mengaudit perusahaan. Nah, ini kan mengaudit perusahaan, kemudian nanti dilaporkan kepada MUI untuk mendapatkan fatwa halalnya. Nah, yang mengeluarkan fatwa halal adalah MUI. Nah, sedangkan LPPOM itu adalah mengeluarkan sertifikatnya. Namun, untuk mulai adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ada perubahan di mana nantinya ya BPP BPPJH nantinya yang akan mengeluarkan sertifikat halalnya. Jadi sudah bukan wewenang dari LPPOM MUI. Seperti itu. Nah, ini ya untuk sekarang ini ya. Nah, untuk yang prosedur sertifikasi halal yang undang-undang baru, ini ya BPJPH, ini nanti yang terlibat dalam pembuatan atau yang mengeluarkan sertifikat ya. Kemudian ya jadi kepanjangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ini dia di bawah Kementerian Agama. Jadi seperti BLU ya, Badan Layanan Umum ya. Dia nanti di bawah pemerintahan. Nah, kemudian uh, yang terlibat lagi adalah MUI ya. MUI ini juga terlibat. Nah, kemudian adanya lembaga pemeriksa halal. Nah, ini nanti yang tugasnya mengaudit ya. Nah, kemudian industri yang akan mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Seperti itu. Nah, untuk yang baru, ini pelaku usaha mendaftarkan. Jadi bisa dibedakan ya. Nah, ini mendaftarkannya kemana? Mendaftarkannya adalah ke BPJPH yang di bawah Kementerian Agama. Kemudian dilakukan pemeriksaan administrasi. Apabila oke, ya, nanti akan menyerahkan proses audit kepada LPH, ya. Nah, LPH ini nanti yang bertugas mengaudit perusahaan. Jadi nanti hasilnya akan dilaporkan kepada BPJPH. Nah, kemudian BPJPH meneruskan kepada MUI. Di sini MUI mengeluarkan fatwa halal. Nah, untuk BPJPH dia mengeluarkan sertifikat halal dan juga label halal kepada perusahaan. Jadi nanti yang menerbitkan sertifikat halal adalah BPJPH, bedanya di situ. Ya. Nah, ketika melaksanakan auditor misalnya ya, kemudian dia tidak memenuhi syarat administrasi, maka berkasnya akan dikembalikan. Atau nantinya ya dia akan istilahnya melakukan pemeriksaan ya secara laboratorium ya. Ini nanti ada syarat laboratorium tertentunya ya harus bagaimana. Nah, ini ya sama ya. Jadi di sini auditor LPH ya, dia akan memeriksa dokumen-dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang tadi itu yang sudah dibikin, dokumen SJH-nya akan diaudit oleh LPH ya. Nah, kemudian dia akan melakukan istilahnya auditor langsung ya, atau bisa onsite, nanti tergantung dia masuk kategori yang A atau B. Ya. Oh ya, saya tunggu sebentar.
Nah, ini peran MUI ya. Dia sertifikasi sebagai auditor untuk jaminan produk halalnya ya, sertifikasi auditor halal. Jadi yang menentukan yang melakukan sertifikasi auditor halalnya di dalam LPH nantinya adalah MUI dan juga BPJPH. Kemudian menetapkan kehalalan produk ya, dan yang terakhir akreditasi lembaga pemeriksa halal. Nah, ini masih melakukan tugasnya ya sampai dengan nanti BPJPH dibentuk. Jadi sekarang ini adalah peralihan dari LPPOM ke BPJPH. Itu. Nah, ini adalah contoh sertifikat halal MUI-nya. Nah, di sini nantinya akan ada nomor sertifikat halalnya. Nah, ini kalau misalnya produknya lebih dari satu, dia akan ada 2 seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya harus ada uji lab, nah uji labnya itu harus memenuhi ini ya, harus ada sertifikasikannya. Nah, ini adalah satu klausal ya, di mana klausal tersebut berbunyi, sertifikat berlaku selama bahan dan proses produksi sesuai dengan keputusan Komisi Fatwa MUI. Jadi, selama perusahaan itu menerapkan ya menerapkan SJH dengan baik, maka sertifikat tersebut berlaku. Tetapi kalau nanti ditemukan ketika kan ada sidak ya, auditor nanti akan melakukan auditnya macam-macam ya nanti ya. Nah, itu ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian ya, maka sertifikat tersebut akan dicabut gitu. Nah, ini untuk yang penyelenggara jaminan halal yang non MUI. Jadi memang dari kalau dari Indonesia kan yang berperan kan MUI, LPPOM ya. Nah, kemudian kalau di secara internasional tuh ada halal halal council ya. Nah, di sini ada juga Ivanka halal sertifikasi juga. Jadi memang sangat banyak di luar sana. Bahkan Malaysia juga mengeluarkan sertifikat halal ya. Gitu. Nah, mungkin sekian dari saya untuk presentasi hari ini ya. Nah, untuk undang-undangnya ya, undang-undang sedikit ya, sekilas tentang undang-undang ya. Nah, ini di sini ada beberapa pasal ya. Nah, kita akan yang menjelaskan tentang produk apa saja sih produk yang dinyatakan halal sesuai syariat Islam ya. Kemudian di sini dibentuk oleh pemerintah ya, BPJPH-nya ya. Kemudian jaminan produk halal ya, itu disingkat dengan JPH. Nah, ini sesuai yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian pemerintah atau masyarakat dapat mendirikan LPH. Jadi LPH itu dia adalah suatu lembaga yang nantinya ya didirikan oleh BPJPH untuk melakukan pemeriksaan ya, membantu melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa istilahnya bisa mendirikan LPH, tetapi harus memenuhi persyaratan ya sebagai berikut. Memiliki kantor, kemudian ada akreditasi, ada auditor halal paling sedikit 3 orang ya, memiliki laboratorium. Nah, itu salah satunya. Nah, ini pengangkatan auditor halal ya. Nah, ini harus memenuhi persyaratan ya sebagai berikut. Jadi ini semua ada istilahnya ada seleksinya ya, dan juga ada badan yang nanti yang memayungi yaitu BPJPH nantinya. Ya, sekian ya presentasi dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator Pak Demi.